Ibrani 11 ayat 32 sampai dengan 34, demikianlah firman Tuhan. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, tentang Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan tentara asing. Wow, luar biasa. Dari ayat-ayat tersebut, saudara memberikan pengertian, posisi seseorang itu ternyata ditentukan dari level imannya. Jadi semakin level iman saudara dan saya ini naik, maka permasalahan kita itu jadi kecil. Jadi ibarat kita itu ya yang tadinya di bawah apartemen, ya, kita di ruang lobi apartemen, kita melihat mobil itu besar. Setelah kita naik sampai di tingkat 15, katakan begitu, kita melihat mobil yang tadinya di lobi, di depan lobi apartemen ini gede. Setelah kita naik sampai di tingkat 15, kita lihat mobil ini jadi kecil. Betul enggak? Nah, sama. Saya mau katakan semakin level iman kita ini naik, permasalahan kita itu jadi kecil. Jadi itu sebabnya tidak ada alasan bagi saudara dan saya. Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memang hidup ini diwarnai dengan berbagai persoalan, permasalahan. Di dalam keluarga ada masalah, di dalam pelayanan pekerjaan juga sama. Nah, justru lewat problem permasalahan ini kita harus mempercayai Tuhan. Ya, kita harus tingkatkan. Iman percaya kita kepada Tuhan harus naik. Supaya apa? Permasalahan kita jadi kecil. Jadi ya semakin iman kita naik, permasalahan kita jadi kecil. Jadi posisi seseorang itu memang sangat ditentukan dari level imannya. Ya, apalagi semakin level iman kita naik, kita akan sangat berpengaruh di alam roh. Sehingga apa? Kita itu semakin berani, kita itu semakin kuat di medan peperangan, ya, menghadapi pergumulan kita tetap percaya. Nah, itu penting. Contoh di dalam Alkitab. Pada waktu Tuhan Yesus masuk di daerah Tirus dan Sidon, datang seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, kasihani aku. Yesus anak Daud, kasihani aku. Anakku perempuan dirasuk setan dan dia sangat menderita. Tolong sembuhkan anakku Tuhan. Dan kemudian Tuhan tidak merespon. Tuhan cuma diam aja. Sehingga beberapa murid-murid yang ada di sekitar Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus begini, Guru, kalau engkau memang tidak berminat untuk menolong perempuan ini, lebih baik dia suruh pergi. Sebab anaknya yang dirasuk setan ini teriak-teriak. Kami semuanya sangat terganggu, sangat bising sekali. Ya, kalau engkau tidak mau menolong, suruh pergi saja. Dan kemudian Tuhan Yesus jawab apa? Memang aku datang di dunia ini untuk menyelamatkan domba-domba yang terhilang. Tuhan Yesus bilang gitu. Nah, sementara wanita ini terus berjuang, saudara. Dia datang dan tersungkur. Yesus anak Daud, kasihani aku. Anakku perempuan dirasuk setan dan sangat menderita. Sembuhkan anakku. Dan jawab Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus jawab gini, tidak layak aku melempar roti ini dari atas meja ini kepada anjing. Tetapi wanita ini berkata apa? Benar Tuhan, anjing pun juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow, luar biasa perkataan ini. Lihat, semakin
level iman seseorang itu naik, ternyata memberikan pengertian apa? Dia sangat berpengaruh di alam roh. Nah, sehingga apa? Wanita ini mengalami janji Tuhan. Sehingga wanita ini mengalami keajaiban. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang sedang digoncang dengan problem permasalahan, dampak dari pandemi ini, banyak orang yang stres, banyak orang yang susah. Nah, jadi itu sebabnya saya berdoa, iman saudara harus terus naik. Itu penting. Sebab apa? Posisi seseorang ditentukan dari level imannya. Ya. Dan kalau level imannya ini tadi naik, tidak ada rasa takut, bimbang, cemas, dan khawatir. Alkitab katakan apa? Siapa orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dan orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Nah, jadi Tuhan ingatkan, kita jangan terus dicekam rasa takut, bimbang, cemas, khawatir oleh karena fakta-fakta, oleh karena problem permasalahan. Tetapi Tuhan mau kita takut kepada Tuhan. Amin. Ditulis juga di dalam Yeremia 5 ayat 22, Tuhan itu bilang gini, masakan kamu tidak takut? Masakan kamu tidak gemetar kepadaku? Bukankah aku yang menciptakan pantai pasir sebagai batasan, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampaui? Lihat gelombang laut yang sedang mengamuk, tidak dapat melampaui. Demikian pula ayat ini mengingatkan saudara dan saya yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau kita percaya Roh Tuhan itu ada di dalam diri kita, maka saudara dan saya dikehendaki oleh Tuhan tidak boleh tergoncangkan. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.